sekalian bahwa suatu masa di dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Pada masa itu, kota Baghdad bersinar sebagai pusat pendidikan, sains, dan kebudayaan. Inilah kisah kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, sebuah periode emas yang meninggalkan warisan besar bagi dunia hingga hari ini. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi atau yang kita bisa ketahui 132 Hijriah, menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Berdirinya dinasti Abbasiyah menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan dan peradaban Islam. Baiklah, kita akan memasuki sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya. Dinasti Umayyah dinilai terlalu berorientasi pada golongan Arab, sehingga kaum non-Arab kurang mendapatkan kesempatan yang sama. Abbasiyah hadir dengan konsep pemerintahan yang lebih terbuka dan adil, sehingga memperoleh dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Letaknya strategis membuat Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional dan tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat besar. Para khalifah tidak hanya memimpin pemerintahan, tetapi juga menjadi pelindung para ilmuwan dan ulama. Salah satu penciptaan terbesar dinasti Abbasiyah adalah berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat penerjemahan, perpustakaan, penelitian, dan karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Melalui gerakan penerjemahan ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dari masa ini lahir banyak ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh dalam bidang matematika. Muncul Al-Khwarizmi yang memperkenalkan ilmu aljabar. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina menulis kitab Al-Qanun fi At-Tibb yang menjadi rujukan dunia medis selama berabad-abad. Dalam bidang filsafat dan pemikiran, tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual dunia. Selain ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan perdagangan juga berkembang pesat. Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang luas memungkinkan terjadinya perdagangan antar negara. Jalur perdagangan menghubungkan dunia Islam dengan Cina, India, Afrika, dan Eropa. Sistem pertanian, perkebunan, dan pengelolaan keuangan negara berkembang dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pemerintahan, dinasti Abbasiyah memiliki sistem administrasi yang teratur. Jabatan wazir dibentuk untuk membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga peradilan juga diperkuat dengan para qadi yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam. Kehidupan sosial masyarakat berjalan dinamis dengan toleransi antar umat beragama. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, konflik internal, perebutan kekuasaan, dan melemahnya otoritas khalifah menjadi faktor utama. Selain itu, ancaman dari luar seperti perang salib dan serangan bangsa Mongol semakin memperburuk keadaan. Puncak kehancuran dinasti Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad
Kota ini mengalami kehancuran besar dan peristiwa tersebut menandai berakhirnya kejayaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Baiklah, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, meskipun dinasti Abbasiyah telah runtuh, warisan peradabannya tetap hidup hingga saat ini. Ilmu pengetahuan, pendidikan, dan nilai toleransi yang berkembang pada masa Abbasiyah menjadi fondasi penting bagi kemajuan peradaban dunia. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa kejayaan suatu peradaban lahir dari kecintaan terhadap ilmu, persatuan, dan keadilan. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Anggita MPD.